kedudukannya sebagai kalimat di sini. Kedudukannya tetap kalimat, artinya kalimat perintah karena berucap. Berucap itu katakanlah itu kalimat perintah kepada seseorang untuk mengucapkan. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Dia itu siapa? Allah itu siapa? Ayo. Siapa yang mengatakan ini? Katakanlah dia dan katakan Allah. Di sini nih. Siapa yang menyuruh? Pelatih Ustadz ini hebat bener ya. Lo jangan main-main sama saya. Ini kan kata kul itu artinya berucap. Lalu di sini timbul pertanyaan. Katakanlah siapa yang mengatakan ini? Siapa yang menyuruh? Katakanlah dia itu siapa? Allah itu siapa? Yang Maha Esa. Masa pelatih Ustadz kata kul kedudukannya sebagai apa nggak ngerti. Ditanya kedudukannya adalah kalimat. Kedudukannya kata di sini adalah sebagai kalimat karena sudah dirangkaikan menjadi kalimat. Kecuali cuma satu kata saja yaitu tetap kata. Kalau katanya kedudukan itu artinya ada tempatnya. Nah, kedudukannya harus ada tempatnya. Nah, tempatnya di sini sebagai kalimat di sini. Tidak di ayat ini. Bukan kalimat. Kul itu kata. Kul itu fi'il kata amar. kul itu artinya berucap. Berucap berarti itu sebuah perintah untuk mengucapkan ini. Nah, lalu siapa yang memerintahkan ini? Katakanlah dia Itu Allah yang Maha Esa. itu fi'il amar. Siapa yang menyuruh? Siapa yang Itu menyuruh? fi'il amar. Seharusnya Bapak yang Siapa yang menjelaskan. menyuruh? Iya, fi'il amar, betul. Fi'il amar artinya berucap. Ini kata perintah ya. Jadi siapa yang memerintah untuk berucap ini? Siapa? Siapa? Jelas ada pemerintah lah itu. Gimana? Siapa yang menyuruh ini? Kalau Al-Qur'an adalah firman Allah, lalu siapa yang menyuruh ini? Ini kan perkataan manusia yang menyuruh kau, maka katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa, Allah Maha Esa. Ini aku siapa kata perkataannya. Nah, Dia menyuruh jadi ini siapa? berarti perkataan manusia ini yang menyuruh kepada manusia lain untuk mengatakan dia itu siapa? Dia itu tidak dijelaskan juga di sini. Allah ini siapa? Allah ini jelaskan surat bahwa sesembahan umat Islam ya namanya Allah. Tapi dia ini siapa? Dia ini siapa? Kalau masalah kung itu biar aku biar tafsir. Pak, kata kul dalam kata kul itu pasti ada fa'ilnya, ada pelakunya, pelaku yang diperintah untuk mengatakan. Di mana Siapa fa'ilnya? pelakunya? Siapa pelakunya di sini? Ya, sebenarnya saya tanya sama Bapak, katanya kan guru Ustadz, Bapak. Kul, katakanlah. Ya, Ya. saya pelatih Ustaz. Berarti pelakunya di sini adalah orang yang disuruhnya ini. Ya itu adalah pelakunya orang yang disuruh. Iya, siapa? Di sini ada jelas ini cuma dia. Katakanlah dia. Dia itu siapa? Dia itu isim, Pak, nggak bisa jadi fa'il, Pak. Dia ini siapa di Tua sini? itu Dia ini kan singgung, menyatakan Pak. kepada kata Tua benda. itu- Ya, ini dia ini Tua merujuk itu kepada kata isim benda, domir, merujuk Pak. kepada kata benda. Jadi artinya di Nggak sini bisa jadi manusia lah ya. fa'il. Nah, apakah benda pohon juga benda juga? Apakah merujuk pada pohon atau manusia di sini benda mati atau benda hidup? Nah, di sini katakanlah dia Allah Maha Esa. Ada orang yang menyuruh ini, baru si pelaku ini mengatakan lagi di sini. Katakanlah dia. Siapa yang menyuruh ini? Yang mengatakan ini? Siapa? Katakan sejujurnya. Orang ditanya kok malah nanya balik, Bapak, ini kemana? Ya. Jadi Itu kedudukannya dijelaskan Ya, bahwa ya. Bapak. Ya, maknanya di dalam ayat ini. Ya, saya sudah mendengarkan tadi ya penjelasan dari teman-teman semua ya. Jadi begini, inilah susahnya kita ya. Kita tafsir salah, kita bacakan yang tertulis juga salah. Nah, oleh sebab itu kita meminta pendapat Bung Redi ini mau nggak ditafsir. Makanya saya tidak menjawab tadi itu, karena dia mengatakan dia tidak mau ditafsir. Ya kalau Anda mau yang tertulis, ya memang ditulis seperti begitu. Apa mau kita katakan lagi? Enggak, katanya kan Bapak kan mantan Ustadz, seharusnya tahu gitu. Makanya saya Iya, tes dulu. Iya. Boleh lah ditafsir sama apapun boleh lah, Oke, silakan. kamu sudah mengatakan boleh ditafsir ya. Ya, boleh silakan. Ya. Kul itu kedudukannya sebagai apa? Ya, begini. Jadi begini, sebenarnya ayat ini ya, dia memerintahkan Nabi Muhammad ya untuk menjawab pertanyaan kaum musyrik tentang bagaimana sifat Tuhan itu. Nah, terlepas daripada itu, sebenarnya ayat ini menegaskan ya. Di ayat itu dia mengatakan katakanlah ya, katakan siapa di sini dikatakan dia adalah Muhammad. Dialah Allah yang Maha Esa. Jadi kalau saya tafsir ya, yang mengatakan ini adalah Muhammad. Berarti Yang diperintah itu Nabi Muhammad. Kok yang mengatakan Nabi Muhammad itu kemana? Yang memerintah Nabi Muhammad itu? iya, kan sudah saya katakan ya. Iya. Yang berkata ini, dia kan dibilang katakanlah. Ya, katakan. Yang memerintah siapa? Memerintah suruh mengatakan siapa? Muhammad Suruh mengatakan pada siapa? kepada kaum musyrik. Di mana ada kaum muslim di situ? Musyrik, orang musyrik, kaum musyrik. Kaum musyrik? Iya. Musyrik. Iya, di mana ada kata kaum musyrik dalam kata kul Nah, itu? itu tadi makanya saya bilang kalau saya tafsir kamu terima atau enggak? Ya sudahlah, iyalah. Nah, Oke lah, itulah. Jadi Nggak apa-apa. jadi memang kalau Al-Qur'an ini atau hadis itu dia harus perlu ditafsir kawan. Kalau tidak ditafsir ya akan muncul pertanyaan. Itu kelas anak SMP, Pak, itu. Ini artinya Al-Qur'anmu ini adalah buku dongeng, Bro. Sedangkan jelas-jelas di surah Al-Imran ayat 7 dilarang mentakwilkan atau menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Ya. Tapi kalian umat Islam ini menafsirkannya terus-menerus, ya. Ini sudah bertentangan ini surah Al-Imran ayat 7. Jangan mentakwilkan ayat-ayat Al-Qur'an. Kenapa kau lagi menafsirkannya? Itu ayat mutasabihat yang tidak boleh. Oh, jadi ayat ini juga mutasabihat. Kenapa kalau al-mutasabihat itu artinya ayat-ayat yang tidak jelas? Kenapa ayat tidak jelas kalau masih ada dalam Qur'anmu? Wah. Ya tidak boleh mentakwil. Kita membayangkan itu nggak boleh. Karena ayat itu nggak jelas mutasabihat. Lalu kenapa kalau sudah tidak jelas kenapa masih ada dalam Qur'anmu? Kenapa tidak dibuang? Itu namanya ranah iman, Pak. Oh, Iman itu tidak jadi harus apapun itu diketahui. dongeng-dongeng juga diimani saja begitu. Coba kita bacakan dulu. Al-Quran itu hanyalah buah-buah mimpi yang kacau. Surah Al-Anbiya ayat 5. Al-Quranmu itu hanyalah buah-buah mimpi yang kacau. Jadi diterima juga. Dari mana? Diterima juga. Ya, jadi begini tadi ya. Cuma buah-buah mimpi yang kacau. Ya, Oh, begini lu jangan main sama pelatih Ustaz.
Ya, Iya, iya. begini tadi ya. Kita menjawab ini jujur loh tadi, bukan ngarang-ngarang. Ya, mungkin kalau kamu tanyakan Ustadz kamu, pasti dia bertakia itu. Nah, kenapa kita berani mengatakan itu? Karena kita tidak terikat oleh apapun. Kita tidak takut kehilangan umat. Makanya kita berani menyampaikan apa adanya. Ya, jadi saya pikir pertanyaan ini sebenarnya tidak penting. Mohon maaf saya sampaikan ini. Tapi cobalah kamu bertanya yang memang kamu merasa ragu. Kalau begini, saya aja banyak pertanyaan saya ragukan di sana. Nah, apalagi kamu yang masih umat, pasti lebih banyak lagi pertanyaanmu. Nah, itu yang saya maksudkan. Kalau pertanyaan ini esensi apa yang kita ambil begitu? Ya, saya tidak mengatakan juga ketika pertanyaanmu itu tidak berbobot, saya tidak mengatakan itu. Tapi apa yang kita ambil dari poin itu? Itu maksud saya. Sehingga kamu ilmu kamu bertambah begitu, wawasan kamu. Ya. Kalau saya sih, Kamu kalau ngetes begitu aja, kalau ngetes begitu aja. Kalau dia nggak tahu kedudukannya, berarti dia ustadan. begini Redi, kamu tanya Oh, Freddy ini sedang bingung. dia akan mentafsir ayat itu, Redi. Dia akan mentafsir ayat itu. Oh enggak. Kalau di pondokan enggak itu, Pak. Jadi apa? Bertakia dia? Pasti bertakia juga. Enggak, dia ada tata bahasa Arabnya. Ya, kalau dia tidak lari dari ke konteks teks itu, oke lah, itu tidak mentafsir. Nah, siapa orang tidak lari dari konteks teks? Pasti ada. Oke, kalau dia bilang pakai tata bahasa lah ya. Kalau begitu saya tanyakan kau dulu ya. Surah 19 ayat 1. Kaf ha ya ain sad apa artinya? Nanti bilang mutasabihat lagi. Ayo kau jelaskan dulu. Surah 19 ayat 1. Ayo. Itu memang itu untuk manusia agar berpikir tidak semuanya. Saya minta kaf ha ya ain sad itu apa artinya? Iya, itu menunjukkan bahwa tidak semua oleh manusia itu karena Allah yang maha sempurna. Makanya di situ Tanya lain, jawab lain. Nanti itu kan ujungnya dia bilang walau alam. Iya, karena hanya Allah yang tahu itu. Nah, Dul, aku kasih tahu ya. Kalau ayat ini dijelaskan secara terang-terangan ke seluruh muslim di dunia, semuanya murtad sesuai dengan omongannya itu apa namanya mendiang Buya Syakur. Jangan takut murtad. Itu artinya Kristus itu artinya Tuhanku. Ya, Christ is my God. Ya, Kristus adalah Tuhanku. Ya, itu kafayaan saat itu. Makanya mereka bernarasi bertakia bahwa enggak hanya Allah yang tahu. Loh, kok pakai rahasia-rahasia segala? Sedangkan Al-Qur'an di surah 16 ayat 9 sudah ditulis di sana bahwa Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu. Lalu kenapa di surah 19 ayat 1 kok enggak dijelaskan? Lalu kau bilang walau alam. Itu mulai takia mulai keluar. Iya, karena sifat yang maha sempurna itu hanya Allah. Hanya dia yang maha tahu. Saya tidak tanya sifat lagi sifat. Saya tanya kau makan kalau lagi saya sudah minum. Bang. Ya, begini teman-teman. Saya pikir kalau kita bertanya masih ini kita jangan paksakan lah, karena kita tahu tingkat ilmunya seperti apa. Jadi begini tadi, kamu pelajari video-video si Buya Syakur itu. Ya, begini, Buya Syakur itu sebelum meninggal tadi, ya, sebelum meninggal dia pernah berdoa. Ya. Di dalam doanya itu dia tidak menyebutkan kata Allah SWT sama Muhammad. Tidak ada dia sebut di dalam doanya itu. Itu dia sebelum meninggal. Artinya apa? Dia mengkonfirmasi bahwa di dalam hatinya dia menyebut nama seseorang, tetapi bukan kepada pribadi yang dia imani saat itu. Makanya dia tidak takut mengatakan jangan takut murtad. Saya 75%. Saya sudah keluar dari Islam. Iya, nggak apa-apa, itu hak privasi, Pak. Iya. Ini dorongan kepada kamu, Redi. Keselamatan itu hanya sekali. Hidup itu juga cuma sekali. Cuma manfaatkan hidupmu itu. Mohon maaf ya, saya memberi motivasi kepadamu. Karena saya anggap kamu masih adik saya. Dan pengetahuan tentang agama masih kurang. Saya jujur mengatakan itu. Ya, memang kejujuran itu sakit. Tetapi itu adalah obat. Di surat Maryam ayat 17, lalu dia memasang tabir dalam kurung yang melindunginya dari mereka. Lalu kami di sini merujuk kepada siapa? Kami itu ya Allah, Pak. Allah ya. Lalu kami mengutus roh kami. Ya, roh kami itu siapa, Pak? Roh ciptaannya. Yang saya tanya roh kami itu siapa? Ya, roh ciptaannya. Roh ciptaannya. Roh ciptaannya, sedangkan kami itu Allah. Roh kami berarti merujuknya kepada Allah. Ya iya, roh ciptaan Allah. Roh kami itu roh ciptaan kami itu maksudnya Allah. Ya tidaklah. Iya, karena di situ domirnya domir mustaqil, Pak. Pakai domir bersambung. Loh, sekarang begini ya, ketika kami yang yang awal tadi ya, kau mengatakan itu Allah, sedangkan di kami yang kedua kau mengatakan itu ciptaannya, ya benar yang mana? Sama itu Allah. Tidak bisa kalian di konklusinya itu tidak bisa bertentangan dengan premisnya itu, harus sama dengan premisnya itu. Oke, gini, dengar dulu ya. Itu kata apa bahasa Al-Qur'annya itu? Gini dulu Redi, sebelum kamu lanjut ya. Kami di situ berapa? Itu kan jamak. Siapa aja Kalau dalam bahasa Arab itu kami melibatkan yang lain, aku melibatkan yang lain. Iya, maksud saya siapa aja pribadi kami itu di sana. Ya, aku melibatkan yang lain itu karena firman Tuhan itu disampaikan melalui malaikat Jibril. Enggak, pertanyaan saya, kamu dengar ya. Kami di situ siapa? Itu kan jamak, berarti banyak, lebih dari satu. Iya, maksudnya itu arti kami itu aku melibatkan yang lain. Tidak bisa. Enggak. Kata kami di situ jamak, bro. Artinya ada pribadi. Contohnya begini. Misalnya ganti orang di situ. Ya, misalnya kami sedang nongkrong dengan
Nah, berarti bukan cuma saya yang nongkrong. Kalau presiden Ada teman-temanku. berkata kami, kalau ada Pak Lurah berkata kami itu artinya Ya. Pak Lurah tidak bekerja sendiri, bukan berarti Pak Lurahnya itu banyak. Sabar, dengar dulu ya, ready. Saya Iya, iya, saya tidak mengatakan kata kami narasi, itu. jelaskan dulu. Kata kami di situ itu kan kata ganti orang pertama jamak. Kalau kita lihat bandingkan dengan bahasa Indonesia itu ada juga kata ganti orang. Ada kata ganti orang pertama, tunggal, kedua, ketiga, begitu juga dengan jamak. Nah, kalau di Iya. dalam bahasa Inggris Ini juga itu jamak, ada jamak. gantinya ya. Itu ada kata gantinya. Kemudian kalau kita coba kita sesuaikan dengan kata ganti yang ada di dalam bahasa Arab. Itu kan ada kata ganti tunggal, ada kata ganti ganda, ada juga kata ganti jamak. Kata ganti ganda ini itu pun juga berbeda dengan versi Arab Mesir kalau tidak salah itu. Nah, pertanyaan saya, kata kami di situ apakah kata kami yang merujuk kepada yang jamak atau yang ganda? Kalau yang ganda itu kan ada 2 orang. Kalau yang jamak itu kan berarti ada lebih dari 2 orang atau 3 orang. Silakan. Dan kata kami itu siapa? Iya, jamak kan, jamak. Ya, berapa? Kalau jamak berarti dia ada 3 orang ya, Kak, atau ada lebih. Nah, ya, siapa, Silakan siapa? jelaskan kata kami di situ siapa? Sebentar kak. Ya, arti kami dalam bahasa Arab itu aku melibatkan yang lain. Sebentar. Tidak ada di dalam bahasa Arab kata kami itu aku melibatkan orang yang lain. Dalam pronounsnya bahasa Arab itu tidak ada arti kata kami itu aku menggantikan orang yang lain. Yang lain. Melibatkan, Bu, melibatkan. Ya, melibatkan karena aku juga itu dia dalam bentuk kata ganti orang pertama tunggal, dia dalam bentuk kata ganti orang ketiga tunggal. Iya, ketiga tunggal itu. Silakan. Oke, sekarang begini Pak ya. Oke ya. Nah, kau di sini mengatakan jamak. Ya kan? Kami itu jamak. Sedangkan ya, saya diskusi sama orang-orang Islam seperti kamu itu bukan hanya kamu saja, Pak. Ya. Dan sempat kayak apa itu kata-kata ini ya, pertanyaan soal kata kami itu jamak apa tunggal gitu. Itu udah sebenarnya udah lama. Ya, baru Anda loh Pak yang mengatakan bahwasanya kami itu jamak. Sedangkan para polemikus teman-teman Anda, contohnya seperti guru-guru Anda, ya, itu mengatakan kami itu tunggal. Yang betul kami itu jamak apa tunggal? Iya, maksud dia tuh aku melibatkan yang lain. Tidak bisa, Kak. Kalau kata kami di situ, Kakak tidak bisa mengatakan aku karena di situ ada kata ganti orang ketiga, ada kata ganti orang pertama jamak. Bagaimana Kakak bisa mengatakan kami di situ aku melibatkan orang yang lain? Tidak bisa, Kak. Karena aku berbeda dengan kami. Aku itu masuk dalam kata ganti orang pertama tunggal. Kami itu masuk dalam kata ganti orang pertama jamak. Begitu. Ada perbedaan aku dan kami, Kak. Itu dalam bahasa Arab juga ya, dalam bahasa Arab itu. Ini ada dari Barat. Ya, jadi kamu sebutkan siapa aja kami di sana. Itu malaikat Jibril itu, karena dalam kurungnya itu kan jelas ada malaikat Ya, Jibril. seperti siapa Allah, juga, ya? Jibril, siapa lagi? Dia jelas yang menyampaikan, yang menerima wahyu. Iya, Jibril, Allah, terus apa lagi? Itu maha bijaksana itu, bijaksana. Dia Ada tidak egois. tiga ya. Kata Iya, disebutkan ya, kata ganti jamak ya ada 3 ya, bukan 2 ya. Kalau begini teman, kalau jamak itu lebih dari 2, bisa 3, bisa 4. Ya, kamu bukan saja satu lagi. Satu lagi siapa? Malaikat Jibril, Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi Muhammad. Enggak, sebentar, kita kunci dulu di situ. Sebentar, Kak. Sebentar ya. Kita kunci dulu di situ. Ya, kami tadi kamu mengatakan Allah, Nabi Muhammad sama Jibril. Ya. Ya kan? Ya, ketika proses penciptaan ini ya, apakah Nabi Muhammad sama Jibril itu ikut menciptakan? Coba tunjukkan kepada saya bahwasanya ya, Jibril sama Nabi Muhammad itu ikut dalam proses penciptaan. Silakan jawab. Ini soal firman, Pak, bukan dia disampaikan. Kalau pakai kata kami berarti dia ada yang melibatkan yang lain. Bukan kejadian Bang, bukan kejadian. Saya membaca di surat kejadian itu. Ada penciptaan. Masih buka ayatnya mungkin. Jadi saya, kamu, dia, kita, kalian, mereka itu berbeda maknanya itu, Kakak Redi. Jangan samakan kami dengan aku, karena beda itu. Ya, analoginya begitu, Bu, tadi. Tapi tidak Namanya bisa kalau Pak Lurah itu ngomong tidak bisa kami. dianalogi, Kak, karena kan yang harus kita ikuti itu kan dari tata bahasanya itu, Kak. Tidak bisa dianalogi. Ya, Kecuali kalau Pak Lurah kecuali menyebut analoginya kami. itu memang sama dengan dalilnya itu atau tata bahasanya itu bisa diterima. Coba dulu dibuka di surat Al-Anabiyah ayat 31 Bang. Bang, Al-Anabiyah ayat 31. Surat apa? Enggak sama itu, sama Bang itu. Surat Al-Anabiyah. Enggak ada surat Nabi, Pak. Ada Al-Anabiyah ayat 31. Al-Anbiya, Al-Waqi'ah ada tuh. Ya, sebentar. Pengen Nah, itu boleh itu. ya ini. Ya, ini di dalam surat Tin, ya, ayatnya yang keempat. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebalik-baliknya. Ya, yang saya tanya ini ya, ini kan ketika proses penciptaan manusia ini tadi, ya, apakah Jibril sama Nabi Muhammad ikut menciptakan? Silakan dijawab. Ini kami, Pak. Oh, nggak ikut. Lu nggak Proses ikut. penciptaannya nggak ikut, cuman proses Kalau- terjadinya firman kalau- disampaikan ikut. Kalau nggak ikut, kenapa dia menyebutkan? Kenapa nggak dia dibilang Ini aja? karena firman itu Aku. disampaikan untuk manusia, Pak. Jadi Iya, perintah iya, lewat Ya, Jibril. oke Pak, oke ya. Ya, ketika tidak ikut ya, Anda tadi mengatakan tidak ikut ya. Lalu kami ini di sini siapa saja Pak? Melibatkan siapa saja? Ya, proses turunnya ayat itu melibatkan malaikat saya- Jibril. saya- Tidak, nanya bukan itu. Saya nggak proses nanya turunnya ayat. Baca ini Saya nggak ayat. nanya itu. Saya nggak nanya itu. Yang saya tanyakan. Ya, karena itu ada di dalam ayat Al-Qur'an. Iya, sebentar, diam dulu. Ya, saya nggak nanya itu. Yang saya tanyakan di sini ya. Ya, proses penciptaan ini ya. Kau kan tadi menyangkal bahwasanya di dalam proses penciptaan ini ya, itu Jibril sama Nabi Muhammad tidak ikut dalam proses penciptaan. Lalu di sini ya, di dalam ayat ini ya, di situ sudah tertulis kami menciptakan. Kami di situ melibatkan siapa saja, Pak? Sama-sama kami.
Itu kata kami itu proses melibatkan turunnya ayat, Pak. Iya, siapa saja di situ, Pak? Nabi Muhammad, malaikat Jibril sama Allah. Iya, ikut menciptakan. Ya nggak bisa, nggak ikut menciptakan. Loh, makanya kami di sini siapa, Pak? Di ayat ini, Pak. Fokus di ayat ini ya. Makanya dong, jangan sambil makan. Itu fokus Nggak bisa, dalam saya makanya nih. ready itu Bapak Kak Redi fokus dulu di ini kata-katanya. Ini bahasa Ya, Indonesia nih Kak Redi. ready ayat itu tidak berbicara dia sedang meruahkan ayat. Tetapi itu tidak berbicara tentang penciptaan. Ya. Apa diciptakannya manusia? Itu pertanyaannya. Kenapa Itu ya, kembali Pak. ke ayat? Dengar dulu, Pak. Dengar dulu. Penurunan ayat. Proses penciptaan itu udah yang lalu, makanya di situ pakai fi'il madi. Fi'il Saya madi. nggak nanya itu, Pak. Ya saya tanyakan waktu proses menciptakan manusia di situ kami di situ Iya. melibatkan siapa saja. Gini loh, Pak. Dengar dulu ya, Pak. Jelasannya dengar dulu biar jelas nih. Di situ ada kata laqad khalaqna. Khalaqna itu fi'il madi, artinya telah menciptakan. Allah telah menciptakan, dulu itu telah menciptakan. Diberitahukan pada manusia. Di mana di situ ada kata Allah? Jibril, Di ayat kata di Muhammad. ayat Arabnya mana? Di ayat aslinya mana di situ ada kata Allah? Tidak ada itu. Itu Di mana namanya domir, Pak. Di mana di situ ada kata Allah? Coba pakai data lah Kak Redi kalau bicara itu. Iya, namanya domir itu kata Iya, ganti gimana? itu untuk siapa? Diam dulu ya. Kau tadi kan menyalahkan terjemahan ini kan, kau ubah buat sendiri terjemahan bahwasanya Allah telah menciptakan. Itu kan terjemahan kamu. Enggak, di situ juga terjemahnya pasti telah menciptakan. Di mana di situ Coba ada kata Allah? Di mana di situ ada kata Allah? Ya karena domir kata gantinya itu Allah. Di mana di situ ada kata Allah? Ya domir kata ganti itu kata ganti artinya domir, Pak. Allah bisa diganti. Homir atau domir itu bukan kata ganti Allah ya, tapi kata ganti orang. Dan homir itu ada 3 jenis homir itu kalau tidak salah. Nah, Domir. kata kami ini dia masuk dalam homir yang mana atau domir yang mana? DHOMIR. Huruf nun. Masuk ke mana dia? Coba kasih tahu saja kami ini itu merujuk kepada siapa? Tidak usah bahas yang lain-lain dulu. Ya persoalan di sini kata kami. Ya, Siapa tadi kan yang domir ini. Kata ganti Jelas, ya, kata ganti kata orang. kami itu kan, kata kami siapa gitu kan? Itu Allah. Oke, Pak, sekarang begini, Pak ya. Kalau di situ ya ada kata Allah ya. Seharusnya di situ ya tidak tertulis kami, Pak, karena kami ya itu kan sifatnya jamak. Anda sudah bilang sendiri tadi. Iya kan? Ya nggak bisa Tidak? begitu, Pak. Kalau Kalau nggak bisa begitu. begini, kasih contoh dulu. Ready. Kamu mengatakan Contoh tadi. ayatnya begini, contoh ayatnya begini. Tadi, saya tengah dulu. Kamu bilang tadi kami itu Allah, Jibril dan Muhammad. Sekarang masuk ke ayat ini kamu bilang itu cuma Allah. Ya Kamu berarti kami itu hanya Allah. Berarti mana itu? Lebih dari satu. Iya, maksudnya tuh Allah itu melibatkan yang lain. Iya, yang lainnya siapa? Yang lainnya. yang lainnya siapa? Malaikat Pertanyaannya. Jibril, Nabi Muhammad. Kamu bilang tadi Jujur cuma saja Allah. gitu, Redi, supaya Nggak clear. konsisten kamu ready. Terlalu lihat kamu, terlalu apa? Iya. Putar-putar. Sekarang kamu bilang itu Allah, Jibril sama Muhammad. Nah, pertanyaannya, emang Muhammad menciptakan juga manusia? Sedangkan dia hanya manusia. Jawab lah. Gimana itu? Ya nggak bisa, orang di situ kan fi'il madi, Pak. Telah Itu menciptakan penciptaan dulunya. manusia itu ada itu. Begini, aku bocorkan mereka itu Bapak. Contohnya seperti begini. Muhammad telah menciptakan manusia. Kan kira-kira begitu kan? Atau beginilah, Allah, Jibril dan Muhammad telah menciptakan manusia. Berarti kalau Muhammad bisa menciptakan manusia, berarti dia sama dengan Allah. Itu yang dimaksud itu karena ayat itu diturunkan untuk menjelaskan pada manusia bahwa Fokus di sini dulu. Muhammad kan? Ya, fokus di sini dulu ya. Ya. Kau tadi kan mengatakan bahwasanya ya aku telah ya. Artinya terjemahan ini salah gitu menurut kamu? kalau pakai kata aku juga salah, orang di situ domirnya nun pakai huruf nun itu artinya kami. Ya kami itu jamak apa tunggal? Tunggal artinya aku melibatkan yang lain. Ya, tadi kau mengatakan ya sebentar tadi kau mengatakan kami itu jamak, sekarang tunggal. Aneh kau. Itu artinya kami itu artinya aku melibatkan yang lain. Iya siapa saja? Yang subjek Ya, dan siapa objeknya di situ siapa? Coba. Ya, Pak. Aku libatkan yang lain. Yang subjek dan objeknya di situ yang mana coba? Ya di ayat ini. Ya, coba. Proses menciptakan manusia itu tadi ya. Ya melibatkan yang lain. Yang lain itu siapa saja, Pak? Ya itu tadi. Ya, siapa? Sama Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad sama Jibril ikut Tidak. proses menciptakan. Loh, kok tidak sekarang? Tidak. Itu proses turunnya ayat. Saya nggak nanya itu, Pak. Yang saya tanya di sini, Pak. Ya, di sini tertulis ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia. Di situ kan ada kata kami, Pak ya. Ada tadi kan mengatakan, ya kan? Ya, kami di situ ya. Itu aku melibatkan, ya kan? Ya, melibatkan sama siapa saja, Pak? Anda tadi menjawab, ya. Nabi Muhammad, ya, sama Jibril, ya. Saya difokus di ayat yang ini, Pak. Ya, artinya di situ kan, ya, yang terlibat dalam proses penciptaan itu, ya, ikut tidak. Apa itu Nabi Muhammad sama Jibril itu ikut tidak waktu proses penciptaan manusia ini? Tidak ikut. Loh, kok tidak? Lalu kami di situ siapa saja, Pak? Proses turunnya ayat itu Saya melibatkan. nggak nanya proses turunnya ayat, Pak. Yang saya tanyakan menciptakan manusia ini tadi loh. Itu nggak nyambung tuh, Pak. Loh, kamu yang nggak nyambung. Ya, jadi ayat ini untuk siapa maksudnya tuh? Loh, untuk siapa? Yang saya tanyakan bukan ayat ini untuk siapa. Ya, saya nggak nanya itu. Yang saya tanyakan ya, kami di sini siapa saja, Pak, yang ikut menciptakan manusia? Itu dibilang proses turunnya ayat kok pasti nggak jawab. Saya nggak nanya itu, teman-teman. Ya, sebentar diam dulu ya. Teman-teman Kak Afika, Kak Kenek. Apakah saya menanyakan tentang proses turunnya ayat? Tidak kan? Iya, tidak. Nah, ya saya tanyakan kan waktu menciptakan ini ya, kami itu siapa saja? Allah melibatkan siapa saja waktu menciptakan manusia ini. Saya nggak nanya proses turunnya ayat, Pak. Yang saya tanya ya, melibatkan siapa saja ketika Allah menciptakan manusia ini. Fokus pertanyaan saya, Pak. Ya jawabannya seperti itu, tetap seperti itu, Pak.
Nggak bisa. Tidak bisa, harus ada penjelasan itu Kak. Bagaimana kita mau Jelaskan itu tadi. Proses penciptaan itu Allah. Ada bahasanya di dalam bahasa Arab itu. Masa kata ganti orang pertama jamak saja kakak tidak bisa jelaskan. Sekarang saya tanya di dalam tata bahasa Indonesia saja. Coba jelaskan ke saya kata ganti orang pertama tunggal, kedua, ketiga dan juga jamak itu apa coba? Supaya saya tahu dulu pemikirannya Kakak Red ini. Ya, Kalau cuma kita jelaskan tata bahasa dalam bahasa Arab juga tidak paham apa-apa. Iya, kalau tidak paham susah. Coba Anak, kata kita, antum, ganti orang pertama tunggal itu apa? anak, Oke, saya kata ganti orang kedua tunggal. anta, Oke, kata ganti orang ketiga tunggal. antum. Kata ganti orang pertama jamak. Pakai bahasa Indonesia ya supaya orang-orang di penonton di sini paham. Kata ganti orang pertama jamak. Saya hitung ya, jangan lama-lama ya. Kata ganti orang kedua jamak. Antum ah, Kata ganti orang ketiga jamak. antum ah. Oke, dalam bahasa Arab, domir itu kan kata ganti orang. Coba jelaskan ke saya, kata kami itu dia masuk dalam domir yang mana? Domir itu kan ada 3 jenis, silakan. Jangan lama-lama ya. Nun. Berarti itu masuk dalam jamak atau tunggal? Ya proses turunnya ayat itu memang jamak itu. Saya tanya, jamak atau tunggal? Hah? Jamak atau tunggal? Kata kami itu dalam bahasa Arab bisa jamak. Kami, bukan tunggal. kami. Iya, bisa jamak, bisa tunggal, artinya jamak. Tidak ada Tunggal. dalam bahasa Arab, ya tidak ada dalam bahasa Arab mengatakan bahwa kata-kata aku dan kami itu dalam bentuk jamak. Bisa dikatakan dalam bentuk jamak kalau kata ganti orang yang berbicara, misalnya saya dan kami itu adalah subjeknya. Jadi cocok yang ayat yang diberikan oleh kakak Yohanes Pomo di situ adalah kami. Kami berarti sebagai subjek di situ. Kami, coba kasih tunjuk dulu ayatnya Kak, itu sebagai subjek di situ. Maka dia merujuk kepada jamak. Kamu Ya. itu domir, Pertanyaan Bu. saya, kami di situ merujuk kepada siapa? Berarti ada lebih dari satu dia. Anda tidak bisa mengatakan kami di situ adalah saya. Kami di sini adalah sebagai subjek, bukan sebagai objek. Coba jelaskan ke saya, kami ini merujuk kepada siapa? Coba. Aku melibatkan Nabi Muhammad sama Ini tentang penciptaan, masa Anda tidak paham bahasa Indonesia? itu kan pakai fi'il madhi, Bu, telah Kami tidak menciptakan. menciptakan. Pertanyaan saya, kami di sini apa? Merujuk kepada siapa? Tidak usah lari kemana-mana. Kok kamu tidak paham sama sekali kata-kata ini? Kalimat ini saja kamu tidak paham. Siapa kau lah itu? Makanya bisa Coba menjelaskan. kami di sini siapa? Kalau kamu mengatakan Allah, berarti di sini seharusnya tunggal aku, Esa. Tidak bisa menulis pakai kata kanika. Yang salah di sini penulisnya atau Allah kalian itu. Berarti kalau di situ Nabi Muhammad Berarti kata bahasa sang penulis itu tidak jelas ya. enggak, kalau semuanya Atau Nabi mungkin Allah Muhammad kalian itu yang tidak paham tata bahasa itu. dengar dulu, Bu. Kalau Nabi Muhammad yang menyampaikan, sungguh aku telah menciptakan, berarti orang menyangka bahwa Nabi Muhammad yang telah menciptakan. Oke, saya kan sebagai pembaca. Saya sebagai pembaca ya. Saya tahu kata kami ini itu merujuk kepada ada lebih dari 2 atau 3, ganda atau jamak. Saya Ya. sebagai pembaca. Pertanyaan Ya. saya, kata kami di sini siapa? Saya paham kok karena saya pembaca. Saya paham itu kata kami itu siapa? Ditujukan kepada siapa? Coba dijelaskan ke saya dulu. Ya karena itu proses ayat, Bu. Kalau ayat itu disampaikan pada manusia, Turunkan saja ini, Nabi Kak. Muhammad yang Apa? ngomong. Bahasa Kalau Indonesia Muhammad kata yang berbicara. bahasa Arab tidak paham apa-apa. Turunkan saja. Ini goblok apa gimana itu? Sekali masa tidak paham kata ganti orang pertama tunggal. Orang pertama jamak tidak paham apa-apa dia. Iya. Jangan kan Tulisannya jauh-jauh ke situ, akan dijelaskan itu melibatkan apa penurunan ayat atau apa itu kok tidak nyambung sekali manusia ini. Tamatan apa Iya. dia itu? Makanya itu Kak, jangan jauh-jauh ke situ dulu ya. Yang saya tanyakan itu loh tentang penciptaan kok dia jawabnya turunnya ayat. Jadi saya nggak tanya proses turunnya ayat. Yang saya tanyakan kan proses penciptaan manusia. Ya. Kalau kita udah jelas di sini ya sudah. Ya. Nah ini kan sama-sama menciptakan manusia kan ya. Ya. Baiklah, ya berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kalau kita kan bisa menjelaskan, ya orang kita kan bisa menjelaskan kita di situ merujuk kepada siapa saja, pastilah kepada Allah Tritunggal, Bapa Putra dan Roh Kudus, ya kan? Lanjut Kak. Iya, dia mau jelaskan ke saya lagi domir versi Arab mereka. Itu sangat jelas sekali ya, tidak ada perbedaan di dalam bahasa Arab itu kata ganti orang pertama atau pronouns itu tidak ada perbedaan ya. Yang perbedaan itu mungkin yang versi Arab Mesir itu yang ada perbedaan. Itu pun ada kata tambahan. Maksudnya mungkin tidak ada kata ganti jamak bukan jamak tapi ganda ya. Dengan dialek-dialeknya juga itu ada sedikit perbedaan. Tetapi yang dari versi Arab apa itu memang sama dengan yang punya bahasa yang versi Inggris dan juga itu sama dengan yang Indonesia. Perbedaannya itu kalau di kita kan tidak ada kata ganti ganda, orang ganda. Yang ada itu kan hanya jamak. Ganda itu kan di versi Arab itu kan 2 orang itu. Jamak itu berarti lebih dari 2 orang atau 3. Oke. Ya, terus tadi dia kan mengatakan kalau di situ ya tertulis Nabi Muhammad aku menciptakan ya. Ya kan? Berarti di situ Nabi Muhammad yang menciptakan karena di situ tidak tertulis ya aku Nabi Muhammad aku apa itu menciptakan karena di situ tidak tertulis seperti itu makanya dia tidak mau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ya kan ikut menciptakan ya kan? Sekarang ada pertanyaan lagi dari saya. Nah, naik kau. Ya, dia kan tadi kan soalnya kan membahas kata aku kan. Iya, aku. Ya makanya kan dia menolak Nabi Muhammad tidak ikut menciptakan manusia dengan dasar karena di situ tidak tertulis ya Nabi Muhammad aku aku menciptakan manusia tidak tertulis seperti itu kan. Nah ini saya nanti tunjukkan lagi. Naik kau ready. Nah ini di An-Naml 91 ya aku dalam kurung Nabi Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Lalu ini perkataan siapa Al-Quran ini? Perkataan Nabi Muhammad apa perkataan Allah? Ya, kalau ini jelas ini kata ganti orang pertama tunggal, subjeknya di situ adalah Muhammad. Itu pun ada pakai tanda kurung ya. Iya, itu nggak bisa memperkaya sama saya.
Naik kau, sudah saya jambak, naik kau ready ya. Mari kita bongkar. Ya saya X ya, saya diam saja, mute saja. Malah saya diskusi dengan yang tidak lulus bahasa Indonesia itu. Oke, siap Kakak Knight of Templar. Makasih ya Kak. Kalau kamu sahabat saya, kamu nggak berani naik ya, dengan dasar kamu nggak punya ilmu, gurumu si Zuma suruh ke sini. Om Suma saja ketika ditanya berat badan Om Suma berapa, jawabnya sentimeter. Sejak kapan berat badan itu dipindahkan ke sentimeter? Udah kilometer katanya, kilometer. Berapa 87 kilometer katanya. 187 kilometer. Berat di ukuran berat dibawa ke satuan berat dibawa ke satuan jarak. Masuk akal enggak? Wah. Iya. Kilogram diubah ke kilometer ya. Kilometer. Iya, ditanya berapa berat badannya, katanya 187 kilometer. Loh, kok kilometer? Kilometer itu kan juga satuan jauh. Tidak ada itu bang. Kalau Satuan jarak. bang, kalau kilometer itu tinggi badannya, kalau berat badannya itu on. Oh, berat badannya ons ya. Bukan kilo tapi ons. Oh, bukan ons ya, tapi on. Ya, kalau on bisa. Iya, kelar itu. Cocok. Nah, ya itulah umat Islam ya. Jadi mereka tidak paham apa-apa ya. Pelajarannya kecil-kecilan saja, satuan-satuan saja mereka tidak tahu. Satuan-satuan itu untuk berat barang ya, untuk berat. Mereka tidak tahu. Apalagi yang seperti ini. Ini juga ada yang baru lagi bang Robert teman-teman ya. Dia kena penyakit gatal katanya ya. Dia bilang ya, katanya itu ya. Oten lagi yang difitnah, katanya disantet Oten. Padahal itu itu sumpahnya si logika itu yang terkabulkan ya kan. Kan waktu itu kan Betul. untuk menutup ya kan. Oh iya kah? Iya, sekarang kan Zuma kan kena penyakit gatal-gatal itu. Ya kan? Itu mungkin itu ya. Sumpahnya si logika itu terkabulkan. Ngeri juga kalau sudah gatal-gatal badannya itu. Bisa jadi Kan kulit. begini, mereka dua kan di TikTok itu kan mereka dua sumpah-sumpahan itu di TikToknya siapa itu ya? Bertengkar mereka dua itu. Ya, si Suma sama si Tuan Logika ini. Gara-gara ditagi menginjak, disuruh menginjak Alkitab untuk dibayar sama Suma. Tapi nyatanya Suma tidak bayar, makanya kesalah Tuan Logika. Nah, di sana dia sumpah-sumpahan di sana mereka dua. Iya kan, begini kan ya. Kalau si logika kan bilang dia menginjak Alkitab, ya itu karena disuruh oleh Zuma, ya kan. Ya, sedangkan ya kata klaimnya si Zuma sendiri ya itu tidak menyuruh, lalu dia bersumpah saya Nur Alim, nama saya Nur Alim, saya Nur Alim ya, nah, bersumpah begini ya. Tetapi kalau tidak ya, dia memerintahkan Allah ya, kutuklah orang ini dunia dan akhirat ya. Habis itu ya itu dia mengutuk si logika. Habis itu si logika bersumpah juga ya, sama sumpahnya ya, dan saling kutuk mengutuk ya. Sekarang ya kan ya, Zuma kena penyakit gatal-gatal, sedangkan si logika tidak terjadi apa-apa. Artinya yang terkabulkan itu sumpahnya siapa? Pastinya sumpahnya logika ya kan, kena kutuk kau. Tidak apa-apa. Nanti kan kita bawa Om Suma ke ini dokter kulit nanti periksa. Ya biarin aja membusuk, betul nggak bang Robert? Kan harus dibawa ke dokter kulit, bukan dokter gigi kan? Tala, kalau dia sakit itu dia jangan ke dokter ya. Karena obatnya penyembuhnya mereka itu ada dua ya. Satu lalat, satu itu kencing unta. Ya, jadi cari lalat terus itu dikucak-kucak ke dalam kencing unta itu lalu diminumnya sebagai obat ya. Ya, karena di salah satu sayapnya itu ada obat ya, salah satu sayapnya lalat. Dan kencing unta itu untuk menyembuhkan penyakit. Ya, begitu. Kan itu ajarannya. Alami. Itu di hadis. Obat alami. Iya. Ya, kalau saya bang ya kak ya. Kalau saya disuruh milih ya, makan babi sama minum kencing unta, mending saya makan babi lah, enak kok. Loh, makan daging babi. Ya, kita harus tahu ya, 185 produk itu ya itu dihasilkan dari babi, seekor babi ya, sampai kotorannya juga ya, itu buat biogas, biodiesel. Nah, jadi mereka ini sebenarnya itu menampar wajah mereka sih, namanya juga kaum munafik lah ya. Saya lebih ketimbang makan daging babi daripada minum kencing otak. Untuk hewan saja dia tidak meminum kembali kencingnya loh. Kita manusia berakal kok otaknya hilang, nalarnya punah sih. Iya. Gimana sih? Iya. Ya, sekarang kan begini ya, kalau itu bisa dijadikan obat seluruh penyakit, kenapa dari rumah sakit? Kenapa masih dibawa ke rumah sakit? Kalau tanyakan itu ke mereka tidak bisa jawab bang Ko. Karena cuma dua ya, cari lalat ya, mereka ke tong sampah dan cari lalat supaya dimasukkan ke dalam kencing dan minum. Karena itu obat, itu sunnah Nabi loh ya. Karena barang siapa tidak mengikuti sunnah Nabi berarti dia bukan dari golongannya. Itu Muhammad sendiri yang bersabda, ini bukan saya ya, di hadis Musnad Ahmad nomor 23.230 ya, itu hadisnya ya. Jadi harus ditaati, itu kan sunnah Nabi, sunnah atau teladan atau petunjuk ya, harus diikuti lah. Obat tradisional itu bagus. Ya, obat tradisional ya, kencing unta minum aja, tidak apa-apa.